Wildan? Ayo Pak. Alhamdulillah. Minggu kemarin kemana ini Wildan? Sakit Pak. Sakit apa? Panas. Kok bisa? Capek Pak. Capekan ya. Oke, nanti kedepannya harus bisa jaga kesehatan ya. Siapa? Biar bisa ikut pembelajaran terus sama Bapak ya. Ya, hari ini kita membahas materi gangguan pencernaannya. Nah, tapi sebelum materi inti, Bapak coba untuk mereview kembali materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kan? Pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah, kita itu sudah membahas bagian organ pencernaan dan juga fungsinya. Coba Bapak ingin bertanya. Oke, Paris, coba Bapak mau tanya ini, Paris tahu nggak organ-organ utama pada sistem pencernaan itu apa saja? Coba pertama mulut, 2 kerongkongan halus, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 5 anus. Oke, dimulai dari mulut, terakhir ke anus. Oke, terima kasih. Berarti Paris itu masih ingat ya, daya ingatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu. Lalu pertanyaan yang kedua, masih seputaran yang pertemuan sebelumnya. Bapak ingin tanya ke ya. Coba, kemarin kan kita sudah membahas tentang fungsi daripada organ pencernaan. Bapak ingin tanya fungsi daripada organ bagian usus halus itu apa sih fungsinya? Tempat menyerap nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Oke, tepuk tangan. Terima kasih juga buat Paris tadi sudah bisa menjawab. Apakah hari ini kalian sudah makan tadi? Sudah. Ada yang belum makan? Hah? Ada yang belum makan? Makan semua ya? Oke, alhamdulillah kalau makan semua. Kenapa kita harus makan? Biar dapat energi. Hah? Energi. Oke, sebagai energi. Tubuh kita membutuhkan energi. Lalu di sini pertanyaan berikutnya adalah apa ataupun makanan apa yang kalian makan tadi? Nasi. Nih, nasi padang, Telur. ayam, telur. Ada yang makan nasi nggak? Ada. Nasi ya. Oke ya. Nah, lalu apakah makanan yang kalian makan tadi itu menyehatkan tubuh kalian? Menyehatkan. Bisa saja. Insya Contohnya Allah. makanan yang menyehatkan itu apa? Nasi. Semacam romantik ataupun pertanyaan. Tadi kan sudah ini ya. Oke, kalau sudah, nah, di sini ada gambar. Apa yang kalian bayangkan ketika kalian melihat kedua gambar di sini? Sakit perut. Yang sebelah sini gambar sakit apa? Lambung. Sebelah sini. Sebelah sini. Ada khusus buntu. Kalau sebelah sana. Lambung. Kalian tahu nggak kenapa ini bisa terjadi? Salah makanan. Salah memproduksi makanan. Oke, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis berbagai penyebab gangguan sistem pencernaan manusia melalui berbagai permasalahan dengan baik dan benar. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, kalian mampu menganalisis berbagai macam gangguan pencernaan penyebabnya. Ya. Oke. Kelompok 3, lalu Desi, kelompok 3 dan terakhir itu Nadia ya.
Nanti ada kelompok 3 juga. Kelompok 4 itu kelompok terakhir itu dari Paris, Romadona, lalu ada Pramudia, terus Mustafa ya, lalu Al-Fikri ya, Al-Fikri, dan yang terakhir itu kelompok 4 adalah siapa? Sunni ya. Oke, jadi sudah Bapak bagikan kelompok 4, sekarang kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing. Jadi masing-masing kelompok nanti akan Bapak berikan link yang berbeda, tapi linknya semuanya itu mengenai tentang gangguan sistem pencernaan ya. Oke, yang kalian analisa itu adalah satu, tentang penyakit itu sendiri. Apa sih katanya penyakit diare? Ya. Lalu yang kedua, penyebab penyakit itu sendiri. Yang ketiga, pencegahannya. Nah, pencegahannya. Dan yang keempat adalah cara menanggulanginya. Antara pencegahan dengan menanggulangi sama apa beda? Beda. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada maka silakan diskusikan dengan semuanya. Ini jarang kita ada penyebab koli atau ekskresia koli merupakan suatu bakteri yang ditemukan dalam tubuh Terus kasih tahu apa tadi penanggulangannya. Terus Habibi mencegah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kami di sini akan memperkenalkan diri. Adalah sebuah gejala di saluran cerna di bagian atas. Ini ditandai dengan rasanya nyeri di ulu hati, terus perut kembung dan juga mual dan muntah. Jadi banyak sekali penyebab dari sakit mah ini, yaitu satu adanya radang mukosa di lambung. Radang mukosa di lambung disebut juga gastritis, itu disebabkan ketika dinding bagian dalam lambung itu membengkak atau adanya membengkak dan umumnya terjadi karena adanya infeksi dari bakteri H. pylori. Yang kedua yaitu adanya luka lambung atau luka di lambung. Luka lambung itu terjadi karena terkikisnya lupus dan juga asam lambung langsung naik di jaringan lambung. Yang Dari ketiga perwakilan kelompok 2 ingin bertanya, apa perbedaan asam lambung dan lambung? Dan lambung. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari asam lambung tersebut. Sesuai namanya, asam lambung atau GERD yang dalam bahasa medis disebut dengan gastroesophagus.
Gastroesophagus reflux (CAC) adalah penyakit di mana isi lambung berupa zat asam dan juga enzim masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Dan ya, jika jadi penyakit MAH biasanya akan menyebabkan MAH itu salah satu faktor yang menyebabkan penyakit asam lambung, karena salah satu faktornya tersebut adanya peradangan di dinding lambung yang menyebabkan asam ini naik kepada kerongkongan. Oke, selanjutnya ada pencegahan yang akan dibacakan oleh Sukma. Jadi ada beberapa cara pencegahan asam lambung agar tidak naik. Yang pertama, makan dalam porsi kecil dan sering. Makan dalam porsi kecil dan cukup sering. Dan yang Faktor utama yang menyebabkan adanya peradangan pada usus bulu ini yang pertama yaitu tersumbatnya usus, karena feses yang seharusnya dibuang malah tersumbat dan meluas di usus sehingga menyebabkan peradangan pada usus bulu. Lalu yang kedua yaitu infeksi cacing dan parasit, lalu cedera di bagian perut dan pembesaran kelenjar getah bening di dinding saluran cerna. Yang kedua, konsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Yang ketiga, intoleransi makanan. Yang keempat, efek samping obat. Yang kelima, penyakit usus. Dan yang keenam, gangguan usus fungsional. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai penyebabnya. Di sini kenapa penyebab diare, infeksi, bakteri, virus, dan parasit. Di sini bakteri yang menyebabkan diare yaitu bakteri E. coli, di mana bisa masuk ke dalam tubuh kita yaitu dengan makanan dan minuman yang terdominasi oleh bakteri tersebut. Sedangkan intoleransi makanan itu seperti makanan yang melaksa yaitu gula dan susu. Dan yang penyebab yang lainnya yaitu obat, di mana obat tersebut antibiotik yang dapat menyebabkan penyakit diare. Jadi ya. Saya akan menyebutkan upaya-upaya yang menangani penyakit diare. Yang pertama, mengeluarkan cairan bersama air. Yang kedua, minum air mineral banyak. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang berkandung seperti bubur. Yang keempat, hindari susu, makanan berlemak dan berminyak seperti gorengan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan diri dan makanan yang akan kita konsumsi. Selanjutnya ada pencegahan diare. Pencegahan diare bisa dilakukan dengan memisahkan makanan yang mentah dari yang matang. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, menjauhi makanan yang diragukan kebersihannya dan tidak minum air keran. Yang keempat, menyimpan makanan di lemari es dan hindari meninggalkan makanan di bawah sinar matahari atau suhu ruangan. Yang kelima, utamakan memakan makanan dari bahan makanan yang segar. Yang keenam, jagalah kebersihan kuku, terutama jika memiliki kuku yang panjang. Saya coba dari kelompok 4 sebenarnya mengulang dari penjelasan kalian tentang upaya menangani diare. Yang pertama tadi itu mengembalikan cairan tubuh dengan menggunakan oralit. Nah, misalnya itu apa sih oralit itu? Ada bahan yang bisa dibuat. Oh ya, saya juga perwakilan dari kelompok 4 izin menambahkan jika oralit itu bisa sebagai alternatif penanggulangan dari diare. Memangnya kandungan apa yang terdapat dalam kandungan oralit tersebut dan mungkin dapat menjadi alternatif penanggulangan diare. Terima kasih. Jadi menurut oralit itu merupakan larutan yang digunakan untuk mengatasi dehidrasi, terutama akibat diare. Sedangkan kandungan yang terdapat dalam oralit tersebut adalah gula, garam, kalium dan juga natrium yang berguna untuk mengatasi kekurangan cairan. Bagaimana dengan penjelasan dari kami? Apakah sudah puas? Baik, terima kasih atas kepuasan Anda terhadap pertanyaan kami. Saya rasa cukup. Kami pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
regenerasi untuk kelompok 3 sekaligus kelompok terakhir untuk menutup presentasi pembelajaran hari ini ya. Jadi ada kelompok 1 itu kalau tidak salah tadi membahas tentang mak. Mak itu seperti apa? Tadi sudah dijelaskan, kan? Terus penyebabnya itu seperti apa? Penyebabnya itu apa? Lalu apa lagi? Cara pencegahannya itu bagaimana dan upaya menanggulanginya itu bagaimana juga tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Kelompok 2 itu tentang usus buntu. Usus buntu tadi sudah dijelaskan bahwa usus buntu menempel pada usus bagian besar ya. Ada di bagian ujung, biasanya di bagian sebelah kanan bagian bawah. Penyebabnya kayak apa? Sampai ke cara penanggulangannya juga sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Kelompok 3 juga sama tadi sudah menjelaskan sampai oral itu apa katanya juga ya. Itu merupakan salah satu cara penanggulangan ketika kita terkena penyakit diare, diberikan oralin. Itu di dalam oral itu ada kandungan bisa terus gula, garam, kalium dan juga yang lainnya. Oke. Dan kelompok 4 itu tentang asam lambung ataupun gel ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 sampai kelompok 4 dikasih tangan dulu ya. Ya, sekarang itu waktunya mungkin sedikit terlebih dahulu penguatan materi dari Bapak sedikit ya, tidak banyak lebar soal ini. Nah, di sini merupakan seperti yang sudah Bapak katakan dari awal, hari ini kita akan membahas tentang gangguan sistem pencernaan. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1, 2, 3 dan juga ya kelompok 4. Di mana sistem pencernaan itu memiliki fungsi utama, yaitu mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan tersebut akan diproses secara mekanik dan secara kimiawi. Oke, di sini oleh tubuh harusnya kita tunggu ya. Jadi emang makanan tubuh kita itu membutuhkan asupan makanan ya. Karena apa? Karena makanan tersebut itu merupakan bagian ataupun sumber energi yang akan dibutuhkan oleh kita ketika kita akan melakukan aktivitas. Nah, tapi makanan yang kita makan itu tadi sudah jelas kalau 1, 2, 3 dan juga 4 itu makanannya harus sehat. 4 sehat 5 sempurna. Jadi makanannya itu jangan sampai terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang biji-bijian yang bersoda dan juga asam-asaman. Itu tidak boleh. Bukan tidak boleh sih sebetulnya, tidak dianjurkan ya. Karena apa? Karena memang makanan-makanan tersebut tidak sehat bagi tubuh kita ya. Oke. Lalu di sini proses makanan itu ada 2 cara, mekanik dan juga kimiawi. Lalu yang ketiga usus buntu ataupun appendix merupakan peradangan pada usus buntu disebabkan oleh infeksi bakteri. Bakteri di sini bisa kita dapatkan, bisa kita jumpai berada pada makanan yang sudah ada ataupun makanan yang kotor, ya berdebu, bersama dengan saya, ataupun bersama dengan kemasan yang tidak baik. Ya, oke. Lalu yang terakhir pada asam lambung merupakan kondisi asam lambung naik ke esofagus. Jadi sudah ini ya di kelompok 4. Jadi asam lambung di sini sebenarnya asam lambung dengan mah itu masih ada kaitannya. Iya, itu berkaitan satu sama lain ya. Jadi asam lambung terkena mah pun juga sama ikut terkena ya. Lalu di sini asam lambung naik ke esofagus atau kerongkongan. Esofagus itu adalah kerongkongan. Ingat, antara kerongkongan dengan tenggorokan beda ya. Kalau tenggorokan itu masuk ke sistem pernapasan. Ya, terima kasih. Dan terasa sakit pada bagian ulu hati atau nyeri area dada bagian bawah atas perut.
bagian dada di bawah perut. Tadi siapa yang menunjukkan? Ya. Oke, tidak apa-apa ya. Oke. Jadi, di bawah ini ya. Mana gitu? Dan terasa sakit pada bagian ulu hati atau nyeri area dada bagian bawah atas perut. Nah, di sini asam lambung terasa sakit ya. Di sini ya. Di sini. Oke. Sebenarnya masih banyak lagi penyakitnya, cuman Bapak menambahkan apa saja karena apa? Karena kalau penyakit di sini yang selalu ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada hubungannya antara materi yang kita bahas ini yang sudah kita bahas dengan kehidupan kita sehari-hari. Susah, ini apalagi anak perempuan pagi tidak makan, padahal kan tubuh kita sebelum melakukan aktivitas awal di pagi kita isi dulu pakai nasi. Ya, ini mah berangkat dari sekolah tidak sarapan, datang ke sekolah makan apa? Apa yang saya rasakan nanti? Sakit perut tadi ya kata juga ya, sakit perut dan lainnya ya bisa jadi diare segala macam lah. Akhirnya sakit seminggu ya, 3 hari atau 2 hari ya. Jadi ini yang sering ditemukan dalam kehidupan saya. Sebetulnya ada yang lain seperti gondong, terus apa lagi ya? Gastritis ataupun yang lainnya sama saja. Tapi Bapak mencantumkan 4 ini aja karena memang kontekstual dengan kehidupan kita sehari. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup. Cukup. Mungkin ada sedikit ya, sedikit soal yang harus kalian di sini. Ya, silakan kalian klik link yang ada di sini. Maklum, typo ya, typo dari grup ya. Silakan klik lagi aja. Link yang ada di sini ya. Udah. Lihat terus. Boy. Sudah Desi? Sudah ya? Sudah ya Desi ya? Oke, kalau sudah ada refleksi. Pertanyaan yang harus ditanya. Pertanyaan yang pertama adalah apakah pembelajaran sekarang ini itu menyenangkan atau membosankan? Seru. Bisa tahu. Ulangan soal gejala. Oke, terima kasih. Sistem pembelajarannya tidak seperti biasanya gitu Pak. Sebenarnya kan biasanya guru yang jelasin terus, kita sekarang bisa explore sendiri, jadi bisa paham lebih dalam. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah kalian memahami pembelajaran hari ini? Lebih nyaman. Terima kasih. Lalu nomor 3, menurut kalian apa penyebab gangguan? Penyebab utama. Menurut kalian penyebab utama, apa penyebab utama gangguan pada sistem pencernaan manusia? Dari faktor konsumsi makanan yang setelah pelajaran ini kita bahas, alangkah lebih baiknya kalian praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya. Dari sekarang ubahlah pola makanan yang tadinya tidak sehat menjadi sehat. Yang tadinya berangkat ke sekolah dari rumah tidak sarapan, tapi ini mah harus sarapan. Karena sekali lagi tubuh kita membutuhkan. Ya, oke, bisa dipahami? Bisa. Kalau misalkan bisa dipahami
Nah, pertemuan sekarang mungkin cukup saja solusinya. Mudah-mudahan semua materi itu bisa kalian terima, ya. Kalian masukkan ke dalam otak kalian dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kalian, ya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan berikutnya, kita akan membahas bagian ini kan gangguannya. Kita akan membahas terkait upaya penanggulangan pada gangguan pencernaan. Oke? Tepuk tangan dulu dong. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.